Sekarang gue udah nggak pede gue setelah dia. Wis, kenapa gitu? Udah cuma dia doang. Tadi komentar juri bagus semua Jakarta Pusat. Iya kan baru satu. Nah yang 4 ini masalahnya ragu saya. Harusnya dia jangan di pertama. Harusnya di belakang ya? Aduh. Harusnya di belakang ya? Ini gue malah udah dapat lagi nih. Nama berikutnya Jakus. Aduh kata gue. Udah pasrah dah, pasrah. Yakin aja, yakin. Orang gua aja yakin sama Jakus. Nah, itu dia. Langsung aja dari Jakut nih, peserta berikutnya Wen. Kasih tahu. Langsung gua nih. Iya. Dari Jakarta Utara, dia seorang kuli bangunan. Seorang kuli bangunan. Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pephan. Kenalinnya, nama gua Aang dan gua kulinya Bang Agung tadi yang ngeganjel. Gua seneng banget bisa naik ke sini gitu. Karena gua kalau ke tempat bagus biasanya naiknya ke genteng, Pak. Nyari bocoran. Dan gue jadi kuli itu udah 13 tahun gitu. Tapi banyak orang yang nggak percaya kalau gue ini kuli bangunan. Cuman masalah fashionnya. Hey, gua kasih tahu ya. Gua kayak gini karena mau stand up. Gua kalau masuk kafe pakai baju dinas jatuhnya renovasi. Bukan stand up, ya kan? Banyak orang ngomong ya di kuli bangunan itu nggak bakalan bisa dapat apa-apa. Buat kasih tahu ke kalian ya. Gue selama 13 tahun berkarir di dunia kuli, sekarang gue udah bisa dapetin pembantu bos gue. Bahkan sekarang ini gue udah nikahin pembantunya nih. Padahal itu kalau 2 tahun lagi gue bisa dapetin satpamnya. Cuman masalahnya ya gue kayak ngerasa ditipu sama pembantu gitu. Karena dulu sebelum nikah ya istri gue tuh ngomong gitu, Mas nikah sama aku mah 20 juta cukup. Gobloknya gue percaya bang. Setelah acara gue hitung biaya modal nikah itu 42 juta. Harusnya gue kan dapat 2 pembantu ya. Itu aja masih ada sisa 2 juta loh. Bisa buat beli mio bodong. Paling resikonya malam pertama sama Pambarita. Selama 13 tahun gue berkarir di dunia perkuliahan gitu, gue ngerasa wah kayaknya di dunia perkuliahan ini gak bakalan ada kemajuan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke dunia stand up gitu. Gue berharap masuk ke dunia stand up itu sama kayak orang-orang yang bisa ngerubah nasibnya bang. Cuman setelah gue masuk ke dunia stand up, malah karir kuli gue yang makin melejit bang. Maksud gue, kok gini amat ya Tuhan mempermainkan nasib gue gitu. Yang gue berharap bakalan berubah di dunia stand up, malah sekarang gue di follow sama anak-anak komik nih, bukan gara-gara lucu, tapi gara-gara rumah mereka pada bocor. Ih, kata gue, bahkan gue sampai dipanggil ke rumahnya Marcel Widianto. Ada yang tahu kan? Itu yang bangun rumahnya gue. Nih komik-komik lain ya dipanggil ke rumah dia itu buat bedah materi, bikin materi. Gue ke rumah dia bang, bikin sepiteng. Ya Allah. Bahkan lagi bikin sepiteng pak. Ada konten nih sama Arif Muhammad. Gue dipanggil ke sana suruh bikin apa coba? Bikin benerin WC yang mampet lagi. Maksud gue harusnya kan ada perubahan gitu ya. Gue di stand up gitu sama di perkuliahan. Sekarang gue di perkuliahan sama temen-temen nih harus selalu lucu. Maksud gue gini ya. Gue kalau di perkuliahan lucu nih, mending gue stand up aja udah jelas gitu kan. Iya dong. Dan gue curhat nih sama istri ya. Ini kata teman-teman aku nggak lucu. Istri gue jawab gini, lah baru nyadar. Ya Allah. Seorang istri harusnya kan mensupport suaminya gitu. Dia malah support gue jadi kuli aja. Katanya kalau jadi kuli mah nggak mungkin sama pembantu lagi, kan di rumah udah punya pembantu. Terima kasih Bang. Thank you Ang. Langsung peserta berikutnya dari Stand Up Indo Jakarta Pusat, kita panggil Jordel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum kesini gue makan mie rebus, gue aduk pakai sikut. Selamat datang di Jakpus versus Jakut. Tepuk tangan semuanya. Kenalin teman-teman, nama gue Jurdil dan gue ini anak DPR. Sumpah, bokap gue tuh anggota dewan di Ternate. Makanya gue mau cerita gimana rasa jadi anak DPR dari musim kampanye sampai dengan bokap gue menjabat. Sebelumnya bokap gue tuh ambisius banget pengen jadi anggota dewan. Dia sampai ngebentuk keluarga yang nama-namanya berbau politik. Nikahin perempuan yang namanya Sila, nyokap gue. Bokap gue namanya Makmur. Punya anak dikasih nama Jurdil. Ini bokap gue kalau kampanye nggak perlu bawa baliho, tinggal bawa foto keluarga. Jadi silahkan pilih Makmur yang jujur dan adil. Cuma di 2019 kemarin alhamdulillah bokap gua kepilih gitu. Alhamdulillah. Tapi setelah bokap gua kepilih, gua tuh jadi takut untuk nakal, teman-teman. Padahal gua pengen tiap malam minggu tuh mabok, ngeklub, open BO, pengen gua. Cuma nggak bisa gitu. Senakan-nakannya gua paling cuma bakar petasan di kepala bokap gue gitu. Tapi itu gue di Ternate, teman-teman. Di Jakarta gue bebas. Tiap malam minggu gue mabok, ngeklub, open BO gitu. Karena gue bisa. Cuma senakan-nakalnya gue di Jakarta, gue nggak pernah bakar petasan. Di kepala gue Samsudin. Oh tenan. Dan setelah bokap gue jadi anggota dewan, dia tuh suka banget debat. Sumpah, suka banget debat. Gue pernah debat sama bokap gue masalah nuangin cat tembok. Jadi ceritanya, biar kaleng cat, gua tuangin, kata bokap gua, Dil jangan nuangin kayak gitu. Emang kenapa Pak? Nanti catnya netes ke lantai. Gak mungkin Pak, mungkin. Gak mungkin Pak, mungkin. Gak mungkin Pak, catnya masih ditutup. Netes ke lantai, gak mungkin. Ya Allah, apa-apa didebatin gitu. Rumah gua tuh berasa ILC. Masa mau nuangin cat nunggu Karni Ilyas gitu. Dan bokap gue ini selain suka debat, dia tuh dikenal dengan anggota dewan yang bersih di Ternate. Sumpah. Dia dikenal anggota dewan yang bersih karena dia jarang tidur di kantor. Soalnya jarang ke kantor. Cuma pas gue ke Jakarta, gue tuh dikasih fasilitas sama bokap gue. Cuma fasilitas yang dikasih tuh beda sama anak DPR yang di Jakarta. Anak DPR Jakarta fasilitasnya apartemen mewah, ada tempat gym. Gue cuma kontrakan kecil, tempat gym ada cuma gym dan Jun. Ada fasilitas kendaraan. Anak DPR Jakarta kendaraannya mobil mewah, gue cuma motor Mioji. Tapi bokap gue ngejanjiin gue mau dibeliin mobil gitu. Alhamdulillah. Tapi janjinya dari 2016 sampai sekarang dihim. Dari situ gue percaya bahwa janji manis DPR bukan cuma ke rakyat tapi ke anak-anaknya juga. Sekian dari gue, terima kasih. Jurdil, gokil. Gila. Naik lagi. Naik, silakan sini Jurdil sama Jurdil. Aang. Jurdil anak anggota Kita DPR. dengerin dulu komentar dari Dewan Juri. Oh, jadi ini uang rakyat larinya ke lu. Gimana Wen? Apa? Langsung kita denger. Langsung aja langsung. Siapa yang pertama? Bang Daus. Bang Boleh, Daus, silakan. Boleh silakan komentarnya Bang Daus. Dia kaget. Lu mentang-mentang mic-nya ada di gua. Gitu dia. Dia seneng banget sebelah gua. Dia udah bingung mau ngomong apa lagi kalau kayak kan. Bagus, materinya sih bagus. Cuman ada kayak Jurdil tuh ada stuck yang bikin jenuh gitu. Kayak ngomongin orang tua, kan masih banyak orang tuanya temen gitu, misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi orang tua sama orang tua enak jadi berantem tuh. Iya, kayak gitu. Jadi kita kan sebetulnya boleh lah pengen tahu siapa lo, cuman nggak semuanya gitu. Isi yang di dalam itu harus ada yang lain juga gitu. Tapi oke, gue tadi sempat ketawa-tawa juga karena gue juga ngerasain yang nyopotin pamfletnya gua itu. Iya. Terus untuk Aang bagus Aang, luar biasa. Aang juga mewakili kuli-kuli yang lain ya.
Bukan Pak, bukan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Aang juga. Boleh tepuk tangan. Ya lu jangan nyalain profesi lu. Karena lu jadi kuli bangunan, lu bisa stand up sekarang ini ya kan? Dan lu harus terima kasih sama Spiteng. Gara-gara Spiteng lu lucu. Coba ya, bener tuh dia kayak gitu. Lu penuh juga. Oh enggak, Terima kasih. Terima kasih Bang Daus. Tepuk tangan dulu. Silakan Bang Ambar. Mas Aang ya, Mas Aang kuli beneran. Kalau untuk ngecor itu perbandingan semen, kerikil sama pasir itu. Kenapa dites? Untuk dari detik pertama sampai terakhir itu ceritanya nyambung, materinya bagus luar biasa, terus lebih dikembangkan lagi. Tapi kalau menurut saya biar lebih lucu, ceritakan teman-temannya yang ikut bareng kerja juga. Saya rasa begitu. Untuk Bang Jordil ya. Jurdil. Jujur dan adil. Bang Jurdil, kalau cerita tentang orang-orang yang di pejabat-pejabat di sana, enggak ada salahnya seperti tadi dibilang Bang Daus. Jangan Bapak sendirilah, mungkin ya. Yang lain, saya yang bikin ketawa tadi yang pas terakhir. Saya rasa seperti itu kayaknya, mulai dari detik pertama sampai terakhir itu yang saya merasa lucu di situ. Saya rasa jangan terlalu ditekankan kepada harta bendanya. Itu aja sih, luar biasa sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ambarita. Selanjutnya Bang Fikri Skoy. Aan dulu, Aan dari Jakut ya. Ya, Jakut. Aan tadi keren, tapi jaketnya. Materinya dong, materinya. Oh, materinya. Materinya dong. Gua kira gua di sini juri fashion kayak Igun. Tapi ini kayaknya Aan nih satu-satunya kuli yang pakai jaket roughneck. Ya kayaknya yang lain kagak ada. Aan sebenarnya materinya bagus-bagus tadi ya. Dari awal premis pertama udah relate juga bahwa biasanya kuli itu pacarannya sama pembantu ya. Bener. Biasanya kan supir pembantu gitu, ya kan. Bener itu dari awal udah mulai relate. Cuman kayaknya kurang powernya kurang gitu. Jadi nggak maksa orang buat merhatiin lu. Gua lihat sih begitu. Jurdil dari materi lumayan juga. Tadi ada callbacknya juga. Yang tenan tuh callbacknya. Cuman dari segi ngegali premisnya menurut gua masih agak patahannya masih agak kurang gitu kalau menurut gua. Cuman dari penampilan keseluruhan masih oke lah, dua-duanya lah aman. Thank you Bang. Oke. Terima kasih Bang Fikri. Terima kasih Aang, Jurdil. Terima kasih. Oke, Gila, itu udah 4 peserta. Gimana lu lihat penampilan Jurdil tadi? Yakin gua. Yakin menang? Yakin menang gua. Sekarang Jakpus yakin menang, Bro. Gila.